Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, di pertemuan berikut kita akan membahas salah satu tema wujuh dan satu tema wujuh ya. Wujud dan nadhair itu sebenarnya dipertukarkan ya. Jadi nadhair itu lebih mudah sebenarnya karena dia persoalan tafsirnya begitu. Tapi kalau persoalan maksudnya gitu. Sementara kalau wujud itu adalah persoalan maknanya. Jadi kalau kita membuat tiga lapisan kata atau istilah, maka kita akan menemukan di sana ada lapisan-lapisan kata, maka kita akan menemukan di sana 3 lapisan. Lapisan pertama adalah kata. Lapisan kedua adalah makna. Lapisan ketiga adalah nadhair. Maksud. Jadi kata, makna, maksud. Lapisan kata itu adalah yang kita lihat, yang kita dengar. Misalkan sepatu. Nah, kemudian lapisan makna adalah sepatu adalah sesuatu yang dipakai sebagai alas kaki. Nah, yang biasanya menutupi bagian telapak kaki dan atasnya. Kalau sandal hanya telapak kaki, nah itu definisi, itu makna. Kemudian lapisan ketiga adalah maksud. Maksud sepatu apa ya? Ketika kita menunjukkan sepatu itu dengan sekian merek gitu. Itu 3 lapis setiap kata. Nah, demikian juga ketika kita membaca ayat Al-Qur'an gitu ya. Ketika kita membaca ayat Al-Qur'an, maka di sana ada kata, di sana ada makna, dan di sana ada maksud. Saya kasih contoh misalkan alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita terjemahkan di pertemuan yang lalu bahwasanya alladzina yu'minuna bil ghaib adalah mereka yang merasa aman, merasa nyaman bil ghaib. Apa itu al ghaib? Al ghaib itu kata, istilah. Kemudian apa itu gaib? Gaib adalah sesuatu yang tidak terlihat oleh mata telanjang, kita gitu ya. Nah, apa yang dimaksud al-ghaib di situ? Nah, jadi sesuatu yang tidak terlihat oleh mata telanjang kita. Nah, tidak terlihat oleh mata telanjang kita. Nah, atau oleh mata telanjang kita dengan alat bantu begitu ya. Itu definisi. Itu adalah makna. Jadi gaib itu sesuatu yang tidak mata kita nggak lihat. Tapi kalau kita bisa melihat pakai alat bantu, misalkan kaca atau pakai mikroskop, teleskop, itu tidak gaib. Nah, jadi yang tidak terlihat oleh mata telanjang kita. Makanya tingkat gaib itu bertingkat juga, dia tidak satu tingkatan. Oke, itu definisi. Jadi gaib itu sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kita. Nah, kalau terlihat oleh mata orang lain, ya itu tidak gaib bagi orang lain. Tapi bagi mata kita gaib. Contohnya punggung. Punggung itu kita nggak bisa melihat punggung kalau tanpa alat. Misalkan kasih kaca di depan, kaca di belakang, tahulah kita punggung kita kayak apa. Tapi kalau kita hanya lihat begini aja tanpa alat, maka punggung ini kategorinya gaib. Kemudian apa yang dimaksud dengan gaib? Nah, ini lapis ketiga. Al-ghaib di situ maksudnya apa? Ya, sederhananya al-ghaib adalah Allah dan semua yang mengitarinya dalam proses wahyuan. Ada malaikat di sana, ada wahyu di sana, ada rasul di sana, kemudian ada hari akhir di sana. Nah, kemudian al-ghaib di situ adalah seluruh rukun iman, sederhananya begitu. Jadi di situ ada gaib katanya, kemudian ada definisinya sesuatu yang tidak terlihat mata, dan di situ yang dimaksud adalah Allah, hari akhir, kemudian malaikat, wahyu, risalah, dan seterusnya.
Nah, demikian juga kalau kita mau membahas ayat-ayat Quran yang lainnya. Di sana ada kata, ada makna, dan ada maksud. Persoalan maksud ini adalah persoalan nadhair. Kata Koryah itu artinya sama. Koryah itu adalah satu tempat mukim. Nah, ketika maksud Koryah ini apa? Bisa Mesir, bisa Mekah, bisa yang lainnya. Itu adalah persoalan nadhair. Tapi kalau kemudian ketika kita berbeda pendapat dengan persoalan definisi, persoalan makna, itu namanya wujuh. Nah, kita akan membahas wujuh saja. Sebenarnya nadhair sederhananya dia lebih mudah. Maka mungkin kita akan kesampingkan untuk nadhair. Kita kasih contoh aja wujuh. Kata tayyib atau khabis, saya baca kitab aja ya, jadi lebih simpel sekaligus meringkas. Kalau ini kan saya harus ngeramu lagi, nulis lagi. Kalau ini kan langsung, jadi saya mohon maaf. Zakara muqatil lihadalah salah sewujuh. Kalimat tayyib, at-tayyib wal khabis dalam Quran itu menurut Muqatil ada 3 makna. Muqatil bin Sulaiman, seorang tabi'i. Kalau tidak salah seorang tabi'i, kalau tidak tabi'in, saya lupa. Dia mengatakan bahwasanya at-tayyib itu punya 3 makna. Di dalam Quran kata at-tayyib punya 3 makna. Makna pertama adalah at-tayyib halal, al-khabis haram. At-tayyib halal, al-khabis haram. Contohnya adalah wala tatabaddalul khabitha bit-tayyib. Ini di surat Baqarah. Jangan mengganti yang haram dengan yang halal. Jadi ketika Allah kasih kita sesuatu yang halal, maka jangan milih yang haram gitu ya. Kalau dikasih nikah yang halal, jangan milih pacaran. Apalagi zina kan begitu ya. Kalau udah kasih yang thayyib, kenapa milih yang haram? Udah milih yang halal, kenapa milih yang haram? Oke. Kalau dikasih cara menghalalkan begitu, menundukkan pandangan begitu ya, maka jangan jelalatan kan itu contoh. Kalau dikasih jual beli sama Allah, yang halal itu jual beli, maka jangan mengambil milik orang lain dengan zalim, dengan aniaya. Jadi wala tatabaddalul khabitha bit tayyib, jangan engkau ganti yang haram dengan yang halal. Ini cara transaksi yang paling bodoh itu. Ada yang halal kok malah milih yang haram. Ada yang lebih baik kok milih yang lebih jelek. Ini kalau kita berpikir secara nalar nggak masuk akal itu. Meskipun Allah ini melarang. Oke. Sebenarnya tidak harus dilarang sama Allah karena itu kalau kita nalarnya bagus gitu ya, nalarnya bagus nggak mungkin milih itu. Nggak mungkin milih yang haram. Ayat yang lain, kul la yastawil khabithu wat tayyib walau a'jabaka kasratul khabith. Katakan la yastawi, enggak bakal sama al haramu wal halal. Jadi tidak bakal sama barang halal dan haram. Halal selamanya halal dan haram selamanya haram. Walau a'jabaka kasratul khabith, meskipun menakjubkanmu, membuatmu terpesona, membuatmu terpukau, kasratul khabith, banyaknya yang haram. Meskipun haram ini banyak, meskipun haram itu banyak dipilih, meskipun barang yang enggak baik itu banyak dipilih, itu enggak mungkin jadi baik. Dan tidak akan mungkin selevel dengan yang baik. Meskipun barang haram, jual beli yang haram, kemudian itu banyak dan ternyata itu tak akan pernah selevel dengan yang halal. Nah, tidak akan pernah selevel dengan haram, tetap haram, tidak pernah akan jadi halal. Contoh yang lain, fatayammamu sa'idan thayyiba, dan bertayamumlah
debu. Nah, diartikan turab ya, tanah sebenarnya soidan itu tanah yang guduk itu ya, artinya debu lah istilahnya gitu. Tanah yang halal. Jadi bertayamumlah tanah halal. Nah, jadi tanah yang najis itu nggak boleh. Tanah yang haram itu nggak boleh. Tanah yang habis ngambil dari yang bukan hak kita begitu, itu nggak boleh. Dan seterusnya ya. Jadi ambil tanah-tanah yang halal. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah ma taba lakum yang baik lakum bagi kalian minan nisa. Jadi nikahilah wanita yang halal. Taubah di sini halal. Wanita yang halal dari kalian. Wanita yang halal itu siapa? Yang dia tidak muharramah, tidak diharamkan. Bukan mahram. Bukan mahram. Jadi bukan muharramat, yang tidak diharamkan untuk kita. Siapa? Ibu, saudara perempuan, bibi, dan seterusnya. Nah, jadi nikahi mata balakum minan nisa. Tidak diterusin ya, masna wa thulatha wa ruba itu. Tidak usah diteruskan, nanti dengan senang poligami bagi yang laki-laki. Tapi yang suka poligami, suka senang dengan poligami itu rata-rata masih single, masih belum nikah, masih single itu apa? Jomblo ya, masih jomblo. Nah, yang sudah nikah biasanya ketika ditawari poligami bilang udah mikir, kenapa ketemu satu istri saja sudah saya harus berpikir keras, apalagi ketemu 2 istri, kira-kira begitu. Nah, jadi kalau bahas poligami kok semangat, biasanya dia masih jomblo, kira-kira begitu. Seperti juga kalau ada orang jawab, ditanya gitu, jawabnya begini, kamu udah nikah? Alhamdulillah. Itu berarti belum gitu. Kalau kamu sudah nikah? Sudah. Gitu ya, kalau sudah. Alhamdulillah. Kalau alhamdulillahnya keras, biasanya belum. Oke. Ini beberapa hal. Jadi al-halal wal haram itu nggak mungkin sama. Jadi al-halal wal haram. At-tayyib kadang diartikan halal. Al-khabith kadang diartikan haram. Nah, halal dan haram ini nggak akan pernah sama. Artinya nggak pernah selevel, nggak pernah setingkat. Sebanyak apapun orang melakukan yang haram, dia tidak akan pernah selevel dengan yang halal. Sebanyak apapun manusia ini berbuat kejahatan, dia tidak akan pernah menjadi kebaikan. Jadi kejahatan-kejahatan yang sudah diterima, dia nggak akan mungkin menjadi sebuah kebaikan. Kenapa? Hati manusia nurani dalam dia pasti menolak. Oke. Dalam persoalan ini ya, harus hati-hati. Jadi selain halal haram ini harus hati-hati. Dulu pernah ada seorang yang datang kepada Imam Syafi'i, wah Imam, saya ini punya masalah saya banyak, padahal saya juga sudah punya gaji saya lumayan banyak juga gitu. Kalau bahasa sekarang saya punya gaji 4 juta ke atas gitu, atau mungkin 40 juta ke atas, silahkan gitu ya. Ada yang tinggal lipatkan atau 400 juta gitu, boleh aja gitu. Nah kemudian, tapi kok masalah saya nggak selesai, padahal gaji saya harusnya cukup gitu, kok nggak cukup gitu. Datang kepada Imam Syafi'i begitu. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan begini, oh ya gitu ya, udah sekarang kamu pulang sana. Besok pagi kamu ngadep ke bos kamu, ke manajer kamu, ke tuan kamu, terus kemudian minta kurangi 1 juta. Kalau 4 juta kurangi 1 juta, jadikan 3 juta. Kaget dia. Loh, saya punya 4 juta saja kurang kok ini. Ya tapi karena Imam Syafi'i bilang begitu, ya akhirnya pulang dia. Besoknya bilanglah ke manajernya, dari 4 juta suruh ngurangi 3 juta. Setelah itu kemudian datang 1 bulan, datang lagi ke Imam Syafi'i. Gimana? Udah selesai?
urusan kamu, kata Imam Syafi'i, kira-kira begitu. Kemudian laki-laki dia mengatakan apa? Belum Imam. Oh, kalau gitu besok pagi kamu ngadep lagi, suruh ngerangi lagi. Tambah bingung dia, ya 4 juta nggak cukup, sekarang tinggal 3 juta, suruh ngurangi lagi, tapi Imam Syafi'i perintah begitu ya ngadep lagi. Akhir bulan ngadep lagi, datang lagi ke Imam Syafi'i. Gimana, udah selesai atau belum? Ya, belum selesai katanya. Oh sudah Imam, urusan saya alhamdulillah sudah ketata dia. Saya datang ke sini ingin bertanya, kenapa ketika saya punya gaji 4 juta gitu, 400 juta atau 40 juta gitu, kemudian diturunkan menjadi 2 juta, 20 juta, dan 200 juta, itu ternyata kok kenapa saya selesai urusan saya, kenapa menjadi tertata, yang 400 juta nggak selesai, ini ada apa? Aneh sekali, harusnya kan semakin banyak harta itu semakin selesai urusan, tapi kenapa semakin banyak harta malah semakin nggak selesai? Imam Syafi'i ini dia baca puisi, tapi saya jawab pakai logika Imam Syafi'i saja, logikanya saja. Kalau kita dulu pernah belajar matematika, 2 plus tambah minus 2 hasilnya berapa? 0. Kalau 12 plus 0 hasilnya 2. Kalau minus 2 plus 2 minus hasilnya minus 4. Jadi ada hukum plus minus di sini. Plus itu halal, minus itu haram. Kalau ada 2 barang haram, ada 2 barang halal, Anda kumpul jadi 1, jadinya 0. Maka yang 2 tadi, yang 2 juta, 20 juta, atau 200 juta tadi, itu tidak layak kamu terima. Yang kamu terima hanya separuhnya. Nah, itu penjelasannya. Jadi apa? Imam Syafi'i mengatakan orang itu merasa kalau dia mengumpulkan harta, dia campur antara, dia padukan, dia kumpulkan jadi satu, dia gabung jadi satu, barang yang halal dan yang haram, dia merasa dia akan semakin banyak. Tapi hakikatnya ketika barang yang haram dia campur dengan barang yang halal, maka dia bukan menambah, tapi hakikatnya dia mengurangi. Oke, ini pelajarannya. Nah, ini satu. Jadi makna thayyib yang satu itu adalah halal, kemudian khabith itu haram. Kemudian makna khabith itu kafir. Thayyib itu mukmin. Atau ya, thayyib itu iman atau soleh, kesolehan gitu ya. Tapi kemudian khabith itu kafir atau ketolehan atau kesalahan gitu. Allah berfirman, "Ma kana Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib." Jadi Allah ini enggak membiarkan orang-orang beriman mengklaim keimanan mereka gitu saja gitu, tanpa diuji gitu ya. Nah, itu enggak mungkin. Makanya Allah mesti menguji. Kapan batas akhir ujinya? Hatta yamizal khabitha minat thayyib. Hingga yang kafir sama yang mukmin ini terpetakan atau terbedakan gitu ya. Ya. Jadi itu kafir dan mukmin, khabith itu yang kafir, kemudian thayyib itu yang mukmin, itu terbedakan. Ya. Oke. Kan nggak mungkin kemudian al mukmin halal dan mukmin haram, kan nggak mungkin. Jadi di sini yang pas khabith wa thayyib itu ya kafir mukmin. Nah, yang mendekati nanti mana yang ketiga, thayyib itu baik ya, sampai terdefinisikan siapa yang baik dan yang buruk. Tapi yang lebih tepat karena ini persoalan iman, maka al-khabith itu al-kafir, kemudian al-mu'min itu at-thayyib. Nah, ini konteksnya menuju ke sana. Liyamizallahu al-khabitha minat thayyib. Allah untuk yamiza, membedakan, mengunggulkan, atau membedakan gitu ya. Al-khabith yang kafir minal thayyib, dari yang
mukmin. Ayat yang berikutnya. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Dan negeri mukmin itu pohonnya keluar, sementara yang kafir itu nggak keluar. Nakida ini kalau nggak salah artinya terhalang. La yakhruju illa, terhalang artinya ya nggak keluar kan. Oke, kalau nggak salah ya, nanti dicek. Oke, jadi al-khabis itu kafir, al-tayyib itu mukmin. Ini makna yang kedua. Jadi yang tadi maknanya adalah halal dan haram. Kemudian ini kafir dan mukmin. Nah, wajah yang ketiga atau wajh salis itu ya, wujud yang ketiga adalah at-tayyib itu baik. Ilaihi ini makna dasarnya, tayyib itu baik. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus shalihu yarfa'u. Kepadanya naik kata-kata yang baik. Kata-kata baik itu ya la ilaha illallah dan zikir itu. Jadi zikir itu naik pada Allah. Wal amalus shalih, dan amal soleh itu yarfa'u. Yarfa'u ini siapa? Yarfa'u ini bisa dua. Yarfa'u itu bisa Allah. Allah juga ngangkat. Jadi yang amal soleh itu juga diangkat ke Allah. Atau yarfa'u itu amal soleh itu ngangkat kalimut thayyib. Nah, jadi itu ngangkat kalimat thayyib. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya al-kalimut thayyib, al-kalimul hasan, jadi kata yang baik gitu. Itu maknanya. Kemudian kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama'. Kalimat thayyibatun hasanatun, kalimat yang baik. Jadi bukan kalimat mukmin, bukan kalimat kafir juga enggak pas, kalimat halal juga enggak pas. Jadi ya memang baik di sini. Jadi kalimat baik kasyajaratin, seperti pohon baik, thayyibah. Asluha, akarnya, sabitun, kokoh, wa far'uha, dan cabangnya fis sama', di langit. Jadi tinggi menjulang. Ta'ti ukulaha kullahin bi'izni rabbiyah, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah perumpamaan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yang difahami dengan baik, la ilaha illallah, itu seperti pohon yang menghujam ke tanah, kemudian dia sampai ke langit tingginya, dan kemudian menghasilkan buah-buahan yang luar biasa. Ini contoh wujuh. Sekali lagi, wujuh ini adalah di persoalan makna. Jadi makna kata dalam Quran itu kemudian kita menemukan perbedaan di sana. Jadi kalau kita menemukan perbedaan di dalam makna, itu berarti terjadi wujuh di situ. Tapi kalau terjadi perbedaan di dalam maksud atau murad atau dalam maghzah, maka ini persoalan nadhair. Oke, saya kira ini contoh yang bisa saya jelaskan di sini gitu ya. Semoga ini bermanfaat. Ini suratnya ya. Oke. Saya kira ini dulu, kita lanjutkan pada bahasan poin berikutnya ya.
Saya mungkin kasih Anda beberapa contoh yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.